Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa dengan NPM 2531611. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam, yaitu tugas agama. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam itu saya bacakan dari salah satu pendapat saja dari ekonomi Islam adalah suatu upaya untuk sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif, yaitu dari Kursis Ahmad. Tujuan ekonomi Islam yaitu meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, dan menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi adalah tauhid, keadilan, kenabian, lalu ke bawahnya sidik atau jujur. Yang sebelahnya lagi ada ma'ad atau hasil, dapat dipercaya atau amanah, fatonah atau cerdas, tablik atau menyampaikan. Lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Dari Bank Syariah Umum, langsung muter ke asuransi syariah, lembaga gadai, BMT atau Baitul Ma'al Wat Tamil, ke pasar modal syariah, langsung ke bank syariah lagi. Perbankan syariah yaitu ke bawah bank syariah, bank umum, bank pembiayaan rakyat syariah, lalu ada yang sebelah kanannya ada bank umum konvensional, lalu ke unit usaha syariah, setelah itu sistem konvensional. Pengertian bank syariah. Bank syariah yang merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam satu lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. 5 prinsip bank syariah yaitu prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah yaitu ada 4, yaitu fungsi investasi, yaitu bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana dihimpun karena sebesar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua ada jasa keuangan. Bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi, kontrak, atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Selanjutnya ada investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa, musyarakah, akad mudalabah, akad salam atau istana, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi, atau memperdagangkan saham yang dapat dijual belikan. Selanjutnya ada fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana QR atau card atau pinjaman kebajikan.
atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gahar, maisir, dan riba. Unsur gahar terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Selanjutnya ada unsur maisir. Uh, Terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa refreshing period. Selanjutnya ada unsur riba terkandung dalam melakukan usaha atau investasi yang menggunakan sistem bunga terutama oleh bank-bank konvensional dan fund manager components. Definisi pegangan syariah atau rahan menjadikan salah satu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat pegadaian syariah yaitu ada rahin, murtahin, marhun. Syaratnya yaitu mempunyai nilai menurut syariat. Yang kedua harus ada pada waktu akad. Yang tiga harus diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Lanjutan itu ada marhun bih dain, hutang harus jelas rahin dan murtain harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Selanjutnya ada ijab kabul, pernyataan gadai dari pada pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahin sesuai kabul dengan ijab. Masing-masing orang berakad untuk mengetahui maksud persambungan kabul dengan ijab dengan majelis akad. Pengertian Baitul Mal wa Tamil atau BMT. Menurut Hasan dan Hasan Ali, PKS 2008, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah. Menumbuh kembang bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir, miskin, ditumbuhkan atas dasar prakasa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam yaitu keselamatan atau berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono 2007 BMT yaitu lembaga mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi BMT yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya. Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi. Dasar hukum BMT yaitu ada di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah zakat dan dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Konsep dasar pasar modal yaitu Al-Quran, dasar syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Prinsip-prinsip pasar modal syariah itu ada 5. Pembiayaan dan investasi pada aset keinginan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bahagia hasil. Yang kedua adalah uang adalah sebagai bantu pertukaran nilai. Yang tiga akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha. Yang selanjutnya ada investor yang dari emiten
tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan atau measure. Selanjutnya ada investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar. Sekian itu saja dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.